Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo masuk. Silahkan duduk. Ini Yulit ya? Iya, Bu. Yang semalam WA saya. Iya. Gimana kabarnya Yulit? Alhamdulillah sehat sih, Bu. Alhamdulillah. Kalau orang tua? Orang tua juga sehat. Alhamdulillah. Ibu sendiri gimana, Bu? Alhamdulillah saya juga sehat. Dari mana tadi Yulit? Dari rumah. Dari rumah ya? Iya. Udah makan belum? Udah sih tadi sarapan. Kegiatannya apa sekarang? Kalau sekarang cuman sekolah sih, Bu, daring gitu, dari rumah. Sekolahnya masih online ya? Iya, masih. Udah sempat masuk tatap muka belum? Belum sih, pas waktu itu cuman kayak ngambil seragam, terus ngambil buku, minjem di perpus kayak gitu doang. Berarti belum tatap muka ya, baru online aja. Yulit kan semalam WA nih, katanya mau ada permasalahan yang mau diceritain. Nah, kira-kira sebelumnya Yulit kenapa sih kok nge-WA, katanya ada permasalahan apa gitu? Jadi ini sih, Bu, saya tahu nomor ibu itu dari teman saya. Soalnya saya kan pernah cerita sama dia, tapi kayak ngerasa nggak puas aja gitu loh, nggak nemuin apa ya solusi gitu. Jadi kata dia coba ngubungin ibu aja gitu, coba konseling aja. Nah ya meskipun saya nggak pernah, tapi ya kayak penasaran gitu, Bu. Akhirnya kayak ya udah saya ngubungin ibu gitu. Berarti emang Yulit belum pernah ya yang namanya konseling? Belum. Baru pertama kali ya? Jadi Yulit belum tahu ya konseling itu seperti apa, bentuknya kayak gimana prosesnya? Belum tahu. Jadi konseling itu proses pemberian bantuan dari konselor yang ahli ke konselia bermasalah. Itu bertujuannya untuk mengatasi permasalahan secara bersama-sama. Nah, di dalam konseling itu ada namanya asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu asas di mana ya apa yang Yulit ceritakan, apa yang Yulit permasalahan Yulit di sini ya rahasia Yulit sama saya aja, cuma berdua aja yang tahu, orang lain nggak tahu. Dan di sini saya sudah benar-benar harus megang apa yang Yulit ceritakan, nggak boleh saya ceritakan ke orang lain. Itu asas kerahasiaan. Dan juga asas keterbukaan. Kan tadi saya udah janji kalau yang mau Yulit ceritakan permasalahan Yulit itu bakal saya rahasiakan. Jadi ya apapun permasalahannya Yulit, apapun yang ganjil di Yulit, bisa tuh Yulit bisa Yulit keluarkan semuanya tanpa takut kalau nanti bakal saya keluarkan, bakal saya bocorkan gitulah ya bahasanya. Udah paham Yulit? Udah. Jadi aman-aman aja, Bu, kalau saya cerita. Iya, aman-aman aja kok. Coba sekarang Yulit ceritakan permasalahan Yulit itu tuh sebenarnya seperti apa sih? Kok Yulit bilang tadi udah cerita sama teman, tapi Yulit merasa belum pas, belum nemu titik terangnya, belum nemu jalannya. Itu coba Yulit ceritakan lagi. Jadi saya ngerasa dengan pembelajaran daring ini kayak di rumah itu sering nggak fokus gitu loh, Bu, dalam pembelajaran gitu. Kadang saya juga kan kayak sering terganggu sama hal lain gitu, misalnya kayak disuruh bantuin ibu gitu, atau kayak ada gangguan apa gitu loh. Jadi saya tuh susah gitu buat fokusnya walaupun kayak udah nyoba gitu, Bu. Nah, yang buat Yulit susah fokus itu apa kira-kira Yulit? Ya belum tahu banget sih, Bu. Cuman menurut saya sih kayak kadang kayak ada gangguan, misalnya sering disuruh, atau kayak di rumah misalnya sinyalnya keganggu kayak gitu sih, Bu. Kalau disuruh sama ibu? Iya. Itu sering apa jarang gitu? Kalau akhir-akhir ini sering sih, Bu, kayaknya. Soalnya kan ibu kadang repot juga sih, nggak ada yang bantu. Jadi ya kadang saya yang sering disuruh bantuin gitu. Terus Yulit gimana sih? Apa sih yang sebenarnya Yulit rasain ketika Yulit udah lagi kelas terus total jaringannya jelek? Terus juga Yulit harus disuruh sama ibu. Gimana sih biasanya perasaannya Yulit?
Ya sebenarnya sebel sih Bu, kadang kayak kan lagi pingin fokus gitu, kayak giliran lagi pingin benar-benar apa ya, belajar atau memahami materi yang dikasih sama guru, tapi kayak harus ada gangguan gitu. Ya sempet kayak kesel gitu, kok kayaknya apa ya, nggak tepat banget sih waktunya gitu. Terus juga ya agak bingung sih ngadepinnya gitu. Berarti Yulit benar-benar kesel ya kalau lagi belajar tapi ada pengganggu. Coba sekarang Yulit praktekin gimana sih pas ibunya Yulit nyuruh Yulit entah ke warung apa ngebantuin apa pas Yulit lagi sekolah. Kalau biasanya ya kayak nyuruh-nyuruh biasa sih, ya kayak biasa kayak ibu-ibu nyuruh anaknya gitu. Misalnya suruh ini dulu, nyuci piring dulu, atau kayak ngangkatin jemuran gitu pas mau hujan kayak gitu. Nah tapi ibu tuh kadang kayak nggak tahu mungkin ya kalau misalnya lagi ada pelajaran gitu loh, jadi kayak ya udah langsung nyuruh aja, nggak nanya dulu misalnya kamu masih belajar nggak, atau kayak udah selesai belum ini sekolahnya gitu. Jadi itu sih yang kadang buat aku sebel, kayak nggak nanya dulu gitu kan, nggak lihat kondisi aku dulu gitu, tahu-tahu ya nyuruh gitu. Ya mungkin bagi ibu-ibu biasa, cuman kalau aku kayak kesel aja gitu. Berarti Yulit itu kesel karena ibunya Yulit kalau nyuruh nyuci baju, apa ngangkatin jemuran, apa nyuci piring itu tuh suka nggak ngeliat situasi, kayak asal nyuruh aja gitu ya, nggak tahu kalau Yulit itu sebenarnya lagi sekolah. Iya, jadi ya biasanya ya kayak gitu. Nah mungkin kan aku juga nggak pernah ngomong ya, jadi ya itu tuh kayak terjadi terus gitu loh akhir-akhir ini Mbak. Berarti Yulit itu benar-benar kesel ya, karena ya itu lagi belajar tapi malah disuruh-suruh terus, suruh ke warung, suruh nyuci piring, suruh ngangkatin jemuran. Berarti Yulit benar-benar kesel. Iya, ya kayak kesel gitu sih. Saya ngerti sih kayak perasaan Yulit, apalagi kayak lagi sekolah, lagi belajar. Kadang kan dosen juga kalau ngasih apa tugas itu kan mepet waktunya, guru juga gitu kan kalau ngasih materi kadang beda sama tugas, jadi bingung kan, jadi kayak harus bener-bener fokus kan. Nah itu sih kadang kayak pingin fokus ya, cuman kayak ada aja gangguannya, jadi susah gitu loh kalau kayak ngerasa pingin belajar bener-bener gitu. Ya emang paling enak sih sekolah langsung gitu ya, langsung ketemu gurunya. Makanya kalau daring ini ya kadang nggak enaknya ada gangguan-gangguan itu sih. Yulit emang belum pernah coba bilang gitu ya sama ibu kayak, Bu ini lagi sekolah nanti dulu dong? Pernah sih dulu, cuman kayak apa ya, nggak berefek gitu loh, kayak ya udahlah gitu loh. Jadinya sekarang ini kayak capek sendiri gitu. Udahlah kadang misalnya cuman masang ekspresi kesel aja gitu loh, tapi ya tetap dikerjain karena takut ya nggak enak kan, siapa lagi yang mau bantu kalau bukan anaknya gitu. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya Yulit itu udah pernah bilang, cuman ya masih tetap kayak gitu, masih ibu masih tetap nyuruh gitu ya walaupun Yulit udah pernah bilang. Dalam teori pembelajaran juga, belajar itu kan sesuatu yang ibaratkan kayak kita nggak bisa terus kita total jadi bisa kan, itu karena kita juga mungkin nggak harus langsung bisa, kita harus belajar berkali-kali dulu baru kita bisa, baru kita paham sama sebenarnya materi kita itu tuh kayak gimana. Nah mungkin Yulit juga kayak gitu kan, kayak harus belajar sekali dua kali dulu baru Yulit paham sebenarnya materi ini nih kayak gimana, sebenarnya tugas ini nih kayak gimana gitu ya. Iya sih, kadang mungkin aku juga tipe orang yang harus diulang-ulang lagi bacanya gitu, belajarnya kayak nggak sekali paham, harus dicari tahu lagi lebih banyak gitu. Nah mungkin ya karena situasi yang ada gangguan itu, karena aku nggak nangkep apa yang dipelajarin, mungkin aku bisa cari lebih banyak lagi gitu ya dari selain guru gitu mungkin. Ya berarti sebenarnya permasalahan Yulit ini, Yulit kesulitan kan belajar di rumah karena banyak gangguan, kadang sinyalnya jelek, kadang yang gurunya itu nggak ngejelasin langsung ngasih tugas,
Terus juga keseringan Ibu Yulit yang sering nyuruh-nyuruh Yulit, entah itu ke warung, nyuci piring, nyuci baju, atau ngangkatin jemuran yang pas Yulit lagi fokus sekolah. Iya, kayak gitu biasanya. Ya mungkin karena aku juga bukan yang tipe bisa langsung fokus sama suatu pembelajaran, ditambah ada gangguan, ya jadinya makin susah gitu belajarnya. Jadi fokus Yulit tuh kayak kepecah-pecah. Karena ada gangguan gitu. Coba mulai hari ini atau besok Yulit bisa tuh ngomong pelan-pelan sama ibu, kayak, "Bu, aku tuh masih sekolah loh, Bu, aku tuh masih belajar loh, nanti dulu ya, ditunda dulu," gitu. Yulit waktu itu ngomongnya kayak gitu nggak? Nggak, belum nyoba yang kayak gitu sih Mbak, tapi mungkin bisa sih ya dicoba dari mulai sekarang gitu, karena takutnya kan nanti nggak tahu sampai kapan kan aku nggak bisa nyelesain masalah ini kayak gitu. Mungkin sehabis ini Yulit bisa tuh nyoba kayak gitu, kayak diomongin dulu ke ibu, kayak, "Bu, sebentar ya, bentar aja, aku mau ngerjain ini dulu, aku masih ada kelas nih Bu, nanti ya," gitu. Kalau nggak, "Nanti sih Bu, abis ini nanti aku langsung kerjain kok," gitu. Nanti pasti lama-lama Ibu Yulit juga bakalan ngerti dan bakalan paham kalau Yulit tuh sebenarnya lagi sekolah loh. Di rumah tuh Yulit di depan laptop, di depan HP, itu tuh Yulit ya lagi sekolah, nggak lagi mainan-mainan aja. Jadi kayak lebih ngasih tahu lagi ke orang tua gitu, ke ibu, kalau misalnya lagi ada belajar gitu, lagi sekolah. Jadi mungkin aku juga seharusnya nggak diem-diem aja terus gitu ya. Karena ibu juga pasti bakalan paham kalau oh iya Yulit lagi belajar, nanti dulu lah. Bisa dicoba sih nanti mulai belajar untuk ngasih pengertian lagi gitu. Berarti dari kegiatan hari ini gimana, Yulit udah dapet ini belum? Udah mulai tercerahkan sih ya Bu, kayak mulai bisa ngerti harus apa gitu. Terus juga kayak tadi yang udah disaranin, coba bisa ngomong gitu ke ibu ya kalau bisa lagi ada sekolah gitu, jadi biar aku juga bisa belajar, beraniin diri, terus bisa fokus juga sama sekolah gitu. Ya, jadi Yulit emang permasalahan Yulit kan emang kayak umum gitu, semuanya ngalamin kayak belajar di rumah udah hampir setahun kan ya. Terus juga ke sekolah nggak belajar, cuma kayak ngambil buku, ngambil seragam gitu-gitu aja kan. Jadi emang kayak ya udah umum permasalahan ini, entah itu susah sinyal, entah itu guru yang jarang ngasih materi, atau sekalinya ngasih materi tapi beda sama tugas, atau orang tua yang kadang sering nyuruh-nyuruh kayak gitu kan. Dan Yulit bener-bener ngerasa kayak udah capek, kayak udah nggak bisa kayak gitu lagi gitu kan ya. Jadi ya coba nanti Yulit bilang pelan-pelan sama ibu Yulit, nanti ibu Yulit bakalan ngerti kok, bakalan kayak, "Oh iya Yulit lagi belajar, nanti aja nyuruhnya." Udah mulai paham sih Mbak apa yang perlu dilakuin. Terus juga ya mungkin karena aku juga belum beranian ya orangnya, makanya selama ini ya diem aja terus gitu loh, nggak pernah nyoba ngomong gitu ya. Mungkin nanti bisa merubah perilaku jadi lebih baik lagi Ya Yulit, makasih banyak ya Mbak ya, untuk Yulit. waktunya udah nyediain buat konseling hari ini. Mungkin nanti kalau aku ada kesulitan lagi bisa ngubungin ibu lagi kan ya? Bisa kok, bisa ya.